Oke teman-teman, balik lagi di YouTube-nya Bapak Woodpecker. Jadi hari ini temanya otomotif lagi. Di video kali ini saya mau cerita first impression soal motor ini, GSX-R 2017. Ini platnya plat lokal daerah saya, plat AD ya. Kilometernya di 45.000 ya. Jadi GSX inilah motor sportnya Suzuki 150 cc. Cc tepatnya tuh kalau kita lihat di STNK-nya itu sekitar 149 ya kalau nggak salah. Jadi nggak genep di 150 sebenarnya. Lalu dia sudah keyless, nih keyless. Dan sebenarnya juga ada versi yang non keyless alias masih pakai kunci. Speedometernya seperti ini. Kita coba nyalakan ya. Speedonya digital. Di sini ada beberapa indikator. Ini indikator netral. Ini sign kiri kanan, lalu ini adalah cek engine, suhu, dan lampu jarak jauh. Gitu. Ini spionnya sudah ganti, dapatnya emang sudah kayak gini, spion originalnya nggak ada. Ini dia pakai spionnya Rizoma. Ban depan belakangnya pakai Swallow, saya lupa tipe apa, belum saya cek. Lalu knalpotnya dia pakai R9 ya. Nah, motornya masih yang nggak ada itu cuma slipper sama spionnya. Kenapa beli si GSX ini? Karena ya alasannya kemarin dapat harga yang cukup miring dan teman-teman bisa dapatkan GSX ini di kisaran range mungkin 14-15 juta ya untuk tahun 2017, atau mungkin lebih mudah juga bisa lebih murah tergantung siapa yang jual, profil yang jual gimana, apakah BU atau enggak ya. Lalu di sini footstepnya juga sudah diganti, dia pakai Nui Racing Project. Footstep standarnya masih ada dan disimpan tentunya. Untuk gearnya pakai Extreme ya kelihatannya. Lalu nih rantainya tulisannya KMC, saya nggak tahu merek apa, kayaknya apakah ada merek KMC atau enggak. Ukuran gear belakangnya itu berapa kemarin ya? Gear belakangnya 47, lalu gear depannya kalau nggak salah kemarin itu di info yang punya itu gearnya kayaknya 15 atau 17 gitu ya. Motor ini tuh jadi dapat motor ini hari Minggu kemarin di Jogja. Dapat hari Minggu di Jogja, siang-siang langsung dibawa pulang ke Klaten, langsung tak naikin sendiri. Jadi udah nyoba-nyoba lah sedikit lah dari Jogja ke Klaten, lalu Klaten ke Solo, dan Solo ke Colomadu ini. Dan ya first impressionnya motor ini memang pegel, ternyata lebih pegel dari R15 V3. Sebelumnya kan pernah nyoba R15 V3 beberapa bulan, itu tak anggapnya pegel, ternyata setelah naik GSX ini dia posisinya emang lebih nunduk, jadi lebih pegel kalau menurut saya. Lalu untuk urusan top speed, utamanya di atas dan naiknya RPM berkala itu GSX emang lebih unggul ya kalau dibanding dengan si R15 V3. R15 V3 itu dia ada VVA dan dia nyalanya di RPM 6000-an kalau tidak salah. Sementara di GSX ini dia powernya lebih apa ya, semakin ke atas semakin enak menurut saya ya. Lalu ya masih butuh pembiasaan mungkin karena udah setahunan lebih nggak naik motor kopling, jadi agak-agak kaku narik gasnya ya. Selebihnya sih kalau udah di gas atas sih enak-enak aja, karena ya tinggal gaspol gitu. Lalu ini juga tangkinya sudah ditambah kondom ya, jadi bentuknya lebih gahar lagi dibandingkan versi standarnya. Lalu peleknya juga seperti yang teman-teman bisa lihat, dicat putih, lebih apa ya, lebih hidup kayaknya, menurut saya lebih hidup. Lalu juga ada beberapa variasi di decknya, kayak ini juga diganti, yang originalnya masih ada disimpan ya. Terus apa lagi ya, kalau konsumsi bahan bakar belum apa ya, belum tahu juga karena baru dipakai 3 kali riding dari Jogja ke Klaten, Klaten ke Solo, dan Solo ke Colomadu.
Tapi sih kemarin diisi 60.000 dengan BBM-nya kemarin tuh pas naik di 1 Oktober 14.000 per liter ya, Pertamax ya. So far sih belum kurang ya pernya ya. Jadi motor ini termasuk mungkin bisa dibilang motor irit ya. Karena sebelumnya pakai Ninja 2,5, jadi pakai gesek itu terbilang jauh lebih irit. Gitu. Oke, coba kita nyalakan ya. Kalau teman-teman mungkin penasaran dengan suaranya si knalpot R9. Jadi ini suaranya ini entah idle-nya yang kecil atau emang sengaja dibikin semacam timing kuda ya. Kalau saya tanya yang punya kemarin sih katanya butuh setting di apa namanya, butuh setting di bagian bagian total bodinya, di bagian yang untuk ngatur idle-nya, sensor apa gitu saya juga agak lupa. Tapi ya menurut saya no problem sih, nanti bisa dibawa ke bengkel ya. Jadi idle-nya ini kan kecil ya, semacam timing kuda, entah ini dibikin atau gimana saya juga tahu. Sekarang kita coba sedikit gas biar tahu suara dari R9-nya ini. Ini di RPM 3000, 4000. Tadi ketika digeber di RPM sekitar 6000 7000 suaranya seperti itu teman-teman. Dan ya lumayan lah kondisinya menurut saya di kilometer 45.000. Menurut saya juga sesuai dengan harganya yang cukup miring. Tinggal nanti dibereskan PR-PR-nya. Kayak itu kayaknya shock depannya itu oli kiri dan kanannya kurang pas ya, kurang imbang. Jadi ketika dibuat lepas tang itu agak semacam berat kiri gitu. Jadi nanti kita mau bereskan beberapa PR-nya. Itu selang remnya juga sudah diganti. Jadi ya seperti itu. Ini teman-teman kalau mau beli gesek tinggal disesuaikan profilnya teman-teman, mau yang standaran atau yang sudah modif tipis-tipis seperti ini. Saya sih nggak ada masalah dengan modifan-modifan seperti ini, yang penting itu kan modifnya proper ya, bukan di bore up, karena untuk pemakaian harian bore up itu kurang cocok. Lebih nyaman modifnya yang modif proper aja untuk harian ya, tapi untuk crash, untuk ya sebenarnya tinggal disesuaikan ke kebutuhan masing-masing. Oke, untuk vlog first impression GSX R-nya cukup sampai di sini dulu. Nanti kita bikin set konten lagi soal traveling ataupun soal otomotif. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan juga subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Kita ketemu di vlog-vlog selanjutnya. Bye-bye.